Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tepuk tangan dulu yang meriah, saudara. Iya, silakan duduk Bapak Ibu saudara. Salam. Puji Tuhan, saya masih ingat saya ketemu Anda terakhir bulan Januari. Betul ya Pak Boy ya? Januari. Saya masih ingat betul saudara ya. Januari itu minggu kedua, mungkin hari Kamis yang kedua ya, masih saya ingat betul, itu masih berbau tahun baru waktu itu ya. Dan kita mendengar firman Tuhan tentang sebuah kekuatan yang hebat, betul ya Pak ya, tentang pohon zaitun. Eling saya saudara ya, tentang pohon zaitun ya. Pohon zaitun itu pohon yang luar biasa loh ya. Saya ini sampai bagi di mana-mana, ada pendeta-pendeta berkata, api loh ya zaitun itu, wis khotbahno kemana-mana kamu pergi ya. Lalu Bapak Ibu saudara, kenapa saya tertarik dengan pohon zaitun? Karena zaitun itu saya ingatkan Anda adalah pohon yang sangat kuat ya. Sementara dunia ditenggelamkan oleh air bah 1 tahun lebih 10 hari, kata kitab Kejadian pasal 7 ayat 11, hujan turun yaitu pada tanggal 17 bulan yang kedua tahun 600 umur Nuh ya, bukan tahun Masehi loh ya. Waktu Nuh umur 600 tahun ya, pada bulan yang kedua pada hari yang ke-17 waktu itu hujan turun. Ya, hujan turun dari atas karena tingkap langit dibuka oleh Tuhan. Lalu hujan itu bukan lagi hujan ya, kalau dari bawah itu apa namanya, rob ya. Orang Jawa Tengah ngomong rob, betul ya Pak? Rob itu ya, kalau orang Jeporo, orang Semarang itu ngomong rob ya. Ini kebetulan ada orang asli Jeporo ya. Ya, jadi dari atas hujan lebat, dari bawah rob yang hanya 40 hari, 40 malam, dunia semua dari benua ada dalam bumi ini sudah tenggelam, Bapak Ibu saudara. Ya, biasanya kita sekolah minggu, kalau guru-guru ngajar sekolah minggu, yang ditekankan itu cuma hujannya 40 hari, lalu yang selamat 8 orang. Selalu saya dengar itu ya. Saya dengar guru-guru sekolah minggu di gereja saya ngajar, tak titeni wis pokoknya udane 40 dino. Sing selamat mesti 8. Nyanyi terakhir pasti Nabi Nuh dan istrinya. Terus anaknya, terus 3 orang mantunya masuk dalam bahtera lalu pulang anak-anak, betul ya? Nah ini untung kemis bukan sekolah minggu, coba ngono mulai wes. Lah saya panggil guru sekolah minggu itu, saya kasih tahu, sekali-sekali kamu ngomong tuh sama anak-anak. Ngomong apa Om? Kapan hujan itu? Hujan itu tanggal 17 bulan yang kedua tahun 600 zaman Nuh. Ya, lalu air bah itu kering, dunia kering, bumi kering, Nuh mulai turun dari bahteranya itu tanggal 27 bulan 2 tahun 601. Ya, itu loh ada. Ya, Kejadian pasal 8 ayat 14. Ya. Pada bulan yang kedua, pada tanggal yang ke-17, air mulai kering dan bumi telah kering ya. Lalu ayat 13 berkata, itu terjadi pada tahun 601 pada zaman Nuh. Jadi bagaimana dunia ditenggelamkan, itu tenggelam selama 1 tahun lebih 10 hari. Hebat loh. Dan waktu itu yang namanya bumi itu belum ada tanaman apa-apa, mulai baru. Tidak ada pohon yang hidup, termasuk pohon pengetahuan baik dan jahat yang buahnya menggoda Hawa untuk jatuh dalam dosa. Antek pohon itu saudara. Halo, betul ya? Bagaimana yang pertama muncul? Kata firman Tuhan pada kitab Kejadian juga pasal 8 ayat 11. Waktu itu Nuh sebelum turun dia lepaskan seekor burung merpati. Merpati itu tidak kembali, berarti sudah kering. Seminggu sebelum itu Nuh lepaskan burung merpati. Lalu merpati itu kembali ya, dengan membawa sehelai pohon zaitun yang segar. Kenapa pohon zaitun? Belum ada pohon lain. Yang tumbuh dulu adalah pohon zaitun. Tuh zaitun paling hebat. Ya, saya tetap berkata, kenapa Daud ditunjukkan Tuhan pohon zaitun menjadi gambaran dirinya? Dia berkata, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Kenapa? Karena aku percaya, aku bersandar, aku berharap kepada kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Hebat saudara ya. Zaitun, masih kenal zaitun kan? Zaitun itu bahasa Arab. Karena apa? Zaitun pakai Z. Ya, Alkitab kita ini ada banyak yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Ya, zaitun itu bahasa Arab, Z. Basa Jawane
Zaitun. Karena huruf Jawa tidak ada Z, huruf Jawa itu ada Jo. Jadi Jo, O, dipelik I, To, disukutu, lalu No, dipangku. Betul ya Pak ya? Zaitun. Itu hono coroko nih ngono ya, zaitun. Bahasa Inggrisnya olive. Ya. Bahasa Ibraninya Zait. Kalau bahasa Yunani pakai kata Elaia. Ya. Dan semua pohon ini Bapak Ibu Saudara, nama-namanya dipakai untuk para wanita di seluruh dunia jadi nama. Ya, yang pertama zaitun, itu wong Jawa masih yutun gitu ya, celukannya ya. Kalau betul ya. Kalau orang Arab zaitun ya, umi zaitun ya. Lalu ada lagi kalau orang Inggris biasanya yang orang modern namanya Olivia. Olivia itu dari kata olive. Ya, yang lain tidak pakai olive tapi pakai Ella, ya, Elaia. Saya punya teman istri pendeta di Solo, yang mantunya Pak Freddy Riva itu loh, namanya Ella. Ella itu sama dengan zaitun. Ya, ada orang juga namanya Zayita, ya itu cuma zaitun juga. Ya, lalu macam-macam nama zaitun yang dalam bahasa Mandarin disebut dengan kanlan. Ya, kanlan. Saudara mesti tahu itu terjemahannya kanlan. Coba kita buka sama-sama dalam kitab Mazmur kembali supaya kita ingat, saudara ya. Mazmur pasal yang ke-52, tolong Pak Boy, ayat yang ke-10. Ya. Mazmur pasal yang ke-52 ayat yang ke-10. Oke. Silakan. Tunggu keluar di layar yang suci ini, saudara ya. Kalau kitab suci ayat 10, kalau HP suci ayat 8. Layar suci apa katanya saudara yang muncul itu ya. Silakan Pak. Mazmur 52 ayat 10 ya. Firman Tuhan. Ya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau. Pohon zaitun yang lagi subur, yang lagi menghijau, lagi terubus, lagi semi. Terus Pak. Di dalam rumah Elohim. Ya, di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Elohim. Karena pohon ini adalah pohon yang ditaruh, yang ditanam dalam benaknya Daud. Itu ada di depan rumah ibadah di Yerusalem. Padahal kalau kita lihat sejarahnya, itu waktu Daud belum jadi raja. Ya, namanya rumah Elohim itu belum ada Pak. Yerusalem juga belum jadi ibu kota. Karena Daud pertama jadi raja, dia punya kerajaan, punya istana itu di Hebron selama 7 tahun, yang 33 tahun baru pindah ke Yerusalem. Waktu zamannya Saul Masian, itu ibu kotanya belum jelas, mungkin antara Gibea, karena rumahnya Saul itu ada di kota namanya Gibea, yang disebut dengan Gibea Saul di daerah Benyamin. Karena apa? Karena Saul berasal dari suku Benyamin, ayahnya namanya Kis. Sedangkan Daud dari suku Yehuda, ayahnya namanya Isai. Masih ingat? Engkongnya namanya Obed, kongconya namanya Boas, makconya namanya Rut. Hebat bicici ini ya. Semua pengajaran yang saya khotbahkan apal kabeh lho Pak. Ya, ini kalau ujian sekolah kitab itu kata wis PDP kabeh ini saya. Ya. Dia tinggal di satu kota namanya Bethlehem, Yehuda. Ya, dia sedang dalam perantauan, makanya namanya Yerusalem itu belum ada rumah ibadah, bait suci, karena yang bangun bait suci nanti baru anaknya dia namanya Salomo, namanya bait suci Salomo. Tapi hebatnya Daud, dia pada waktu itu ada satu pandangan iman, pandangan masa depan, yang membuat dia kuat menghadapi kesulitan. Ya, makanya saya berkata orang kuat dalam penderitaan itu bukan orang yang berorientasi pada masa sekarang, tapi orang yang berorientasi pada masa yang akan datang. Yang setuju katakan? Amen. Kalau pandangan kita pendek untuk sekarang, kita tidak akan dapat kekuatan. Mari kita punya pandangan panjang untuk masa yang akan datang. Seperti Paulus berkata, penderitaan ringan yang kualami sekarang ini, kenapa ringan?
Bukan ringan penderitaannya berat. Tapi dia timbang-timbang dengan kemuliaan yang akan datang. Dia berkata penderitaan ringan yang kualami sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang akan datang. Lah ini Bapak Ibu Saudara. Kita ini secara rohani mesti punya kacamata yang sangat tajam untuk masa yang akan datang. Amin. Halo, amin. Saya punya cucu itu digoda temannya. Dulu iki putune sapa Pak Stefanus? Putuku. Lho modele kok ngono? Iyalah. Ya, lebih lagi teman saya ini karena lu ambine rodok gitu ya. Lho Pak Stefanus, lah putumu kok Cina? Langitmu aku iki apa? Lho Pak Stefanus sampe nopo? Ya Jawa. Lah iya mangkane kata ya. Tambah bingung deh saya ya. Lah putumu kok ngene lho? Lah terserah rek lahir. Lah betul saya ya. Oh, tak pikir iki anake juraganmu apik wis ngono ya. Kon kok gak takon aku melok Yuli iku tahun piro gitu ya. Yuli urung lahirno iku wis lahir saya ngomong gitu ya. Kenapa? Cucu saya ini putih matane sipit. Saya ngomong sama teman saya, ini namanya cucuku ini namanya ambyang. Tahu ambyang? Nggak ero ambyang iki apa sih Pak? Ambyang iki jajan Solo terus jajan wong Jawa Tengah. Kayak wong Jawa Timur ngomongane gula kacang. Lah kok disebut ambyang? Ambyang itu gula kacang. Gulane teko negara Cina, gulane teko Jawa, kacangnya teko Cina. Makanya kacangnya gede-gede, gulane enak, jenenge ambyang serba apik. Delon, iya lho ganteng lho Pak Stefanus. Motone sipit maneh. Iki duduk motor sipit, iki motor tenglang. Motor tenglang itu apa? Motor tenglang itu motone lang, tahu lang? Lang itu apa namanya burung yang di atas. Bagaimana dia terbang tinggi, matanya itu kecil loh mata lang itu. Tapi ketok ikan di dalam air sejauh berapa kilo, motone ku awas. Ya, halo betul ya. Duduk kaya motone dodok erok gede tapi gak ketok apa-apa plungu gitu ya. Jenenge moto kebu gitu ya. Tapi mata elang itu walaupun kecil ya, sipit, cilik, iwak di dalam air sekian meter dari air. Dia kelihatan loh, tembus loh. Makanya kalau sudah ada elang turun dari langit lalu cap pasti kena. Ya. Gak iwak tok. Kalau sudah elang itu di atas keliling-keliling motornya ndelok anake pitik ndek endi sing ono. Ya betul ya. Itu mata hebat. Lah saya dan saudara sebagai orang percaya mesti punya mata yang tajam. Lihat, bukan untuk melihat masa sekarang saja, tapi untuk melihat masa yang akan datang. Bagaimana Daud bisa berkata demikian? Walaupun waktu itu bait suci belum ada, tapi dia yakin aku akan bersemi lagi, akan menghijau lagi, pulih lagi. Aku akan menjadi pohon zaitun yang hebat di dalam rumah Tuhan. Yang setuju katakan. Hari ini yang lagi susah, jangan lihat susahmu hari ini. Susahmu itu mengerjakan kemuliaan di masa yang akan datang. Amin. Itu mata yang hebat. Satu kali Bu Stefanus itu goda teman-teman. Kita kan reuni, gregetno loh ya. Orang-orang reuni itu kadang-kadang ya. Terus ngomong begini, loh Pak Stefanus, sama ini kayak ento Esti. Namanya dia itu Ngesti Kusumaningrum. Namanya Bu Stefanus lengkapnya itu Raden Roro Ngesti Kusumaningrum. Ya, bapaknya pendeta Raden Alex Pranoto. Terus dia ngomong begini, iyo, aku iki heran kok iso wong sampean ben sekolah elek ireng kadek gak pokro-pokro. Glak nyanyi aku saudara ya. Terus tak omongin ngene, kono aja muni elek ngireng tok, rodok nglumut ngono lho aku biyen betul ya. Jadi lunyu-lunyu ya apa gitu ya. Ya, terus lah kok iso entuk Bu Stefanus sing ayune kaya ngono. Waktu itu kan paling ayu di sekolahan, rambutnya panjang tuh sampai lantai. Makanya kalau ndak diikat, dikepang lalu ditaruh ke depan, itu ndak bisa. Ya. Dia berkata begini, loh ceritanya lucu. Apa oh? Aku iki masih elek-elek dikudang mbokku, mbahku, makku. Iku ngudang ini. Kon masih elek-elek sing hati-hati dadi wong lanang supaya iso rabi ayu. Ku rungokno sing lanang-lanang sing urung rabi itu ya. Kenapa saya kasih resep ini? Sampean rabi elek yo ngingoni, rabi ayu yo ngingoni. Lah padha-padha ngingoni. Lah lha apa kok sing elek? Halo. Betul. Halo betul ya?
Sampai Rabi Ayu ya tetap ngasih mangan, masih elek, ya ngekei mangan. Lah podo-podo makan nih, lah apa makan sing elek-elek lagi loh ya. Terus saya ini ngomong sama dia, ya apa Pak? Supaya Rabi Ayu ngene jarene makku. Sing penting wong iku dolen sak dolen, jalan sak jalan, ojo sampai ngidek kodok. Orang lek nginjek kata selalu pasangannya elek. Saya ngomong sama teman-teman saya, ngono ta? Iya. Makanya aku tak hati-hati sekolah sampai jadi SMP, SMA. Aku hati-hati sampai sekolah, sampai kuliah. Aku lek melaku tak was-was nojo sampai aku ngidek kodok. Lah untungnya aku iki wis usaha gak ngidek kodok. Bu Stefanus ngidek kodok. Ya wis. Kan bukan salah saya, betul kan ya? Ya karepmu kan, ya apa ya wong elek iki opo nono. Lah lapo ki ojo mbok ide. Ya. Teman saya ini ngomong, orang mungkin ngono iku ya. Lalu salah satunya berkata begini, pasti waktu itu karena Pak Stefanus naik sepeda motor, yang lain ndak ada. Aku sekolah melaku sikil loh. Seilingkan saya masuk SMP, saya dikasih sepatu ayah saya karena ayah saya hamba Tuhan yang tidak punya duit. Sampai masuk sekolah dikasih sepatu saya beli di Rombengan. Satu SMP, ingat saya. Tangga itu nomor 35 waktu itu. Ireng. Karena Rombengan dibawa pulang hujan-hujan minggu sampai rumah ya gak tak delok saking senengnya sepatu. Besok tak pakai kok bolak-balik kuali. Ternyata apa? Dua-duanya kiri. Aduh. Saya pertama masuk SMP itu kaki saya ndak balat, ndak spuring Pak. Jadi koyo mingsel gitu. Jenenge sikil iku kan apa? Ya gak ono spuringe wong kiri kabeh Pak Boy. Saya pulang sampai nangis sama saya. Wis engko tak golekane sing dodol. Lah ndak golek sing dodol, tukune wingi saiki digoleki. Lah ndi sing dodol? Saya ngomong, "Lah apa kok nangis? Aku sakno sing dodol iku lho." Lah kok apa? Lah lek kabeh mbok gawa te kiri kabeh. Lah sing kanan kabeh lah ndek wonge lho ya. Lah terus kapan payune? Bener ini. Saya ngomong kita ini bukan anak orang kaya. Ojo mikir bojoku tertarik karena aku naik sepeda motor. Oh ngono ya Pak. Lah terus saiki kok uripmu penak sik. Dawa ceritane. Ya bener. Saya kelas 3 SD, saya masih ingat. Karena di rumah tidak ada apa-apa, saya main dengan teman-teman. Itu dijak luru beling. Oh dapat sak keranjang sampai ngerti beling hijau sak kilo piro, beling putih sak kilo piro, aluminium sak kilo piro, nemu kunci sak ombyok, kunci di kantor kecamatan. Wah, saya ditangkap di goneng kecamatan saya. Lah iki kadung tak timbangno. Lalu dia berkata begini. Lah terus tertarik apa? Ya, rupa yoga, bondo yoga. Betul kan ya? Kadang-kadang kan kalah rupa menang bondo. Betul ya? Welek tapi damai ujian lah. Iki wis sore panganan gitu hogan pojo ya ono lagi hogan pojo gitu loh ya wis gak enak kan duit kan rasane jarno wis lah. Tapi saya ngomong sama teman-teman saya, istriku ini satu yang dia punya pandangan mata masa depan itu Tuhan beri. Amin. Numpak sedan iki lho saiki Pak dadi pendeta, lek gak dadi pendeta ora kira numpak sedan. Ya mlaku sikil. Bener ini. Nah coba kita lihat. Daud itu di waktu mengucapkan kata ini, dia punya satu iman tentang masa yang akan datang. Saya pertama kali tekankan Anda yang hari ini susah, jangan engkau susah. Kenapa? Penyebab susah kita hanya karena kita lihat hidup ini sekarang. Wes tak ceritani, percaya saja masa-masa yang akan datang Anda pasti diubahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Pak. Ayat 10 tadi itu kurang. Aku percaya akan kasih setia Elohim untuk seterusnya dan aku percaya kepada kasih setia Elohim untuk seterusnya dan selamanya. Saya baca bahasa Jawa. Nanging aku iki bakal ono ing padalemane Gusti, nanging aku iki bakal ono. Bakal. Apa kata bakal?
bakal, akan. Sudah? Belum. Artinya aku iki bakal ono ing pedalemane Gusti kaya wit zaitun kang rembuyung, seger, ijo, royo-royo. Ya, Alkitab basa Jawa berkata, sih kadarmane Gusti kang tak ndelake ana ing salawas-lawasi. Ya. Kalau bahasa Jawa jelas, aku bakal ono. Bakal itu belum kelakon, tapi akan kelakon. Ya. Lah kalau dalam bahasa Mandarin tidak disebut begitu. Mandarin berkata, waktu Daud dalam kesusahan, lalu dia mengucapkan kata ini, Tuhan yang menunjukkan pohon zaitun itu dengan berkata demikian. Perhatikan baik-baik ya. 所以我就像神殿中的金橄榄树，我永远一口深的挚爱。 Aja kade rasan-rasan lho, takon maneh ya. Iki sakjane Jawa apa Cina ku gak penting, Saudara ya. Yang penting itu kata ini, Saudara. Artinya, coba saya terjemahkan satu-satu. Zaiwo itu tentang saya. Ya. Ketahuilah aku ini. Zaiwo itu ngerti. Ya, puce itu enggak tahu. Biasanya dipakai kata panjang puce tahu, itu enggak tahu. Tahu puce tahu? Tahu kan? Puceta itu ada dua. Kalau puceta bahasa Mandarin itu artinya tidak ngerti. Tapi puceta bahasa Kediri itu takon. Ana wong tiba ditakoni puceta, dijawab pucet. Ya. Nah tiba ya pucet. Ya. Iwo tentang saya, kata Daud. Dia dalam kesusahan, dia dalam penderitaan. Dia tidak ngomong tentang penderitaannya. Topiknya adalah tentang saya. Ya, Jiuxiang itu seperti, Sen itu Tuhan, Tian tunjuk, Zhong menanam. Tetapi tentang saya, Tuhan menunjukkan kepadaku tanaman yang ditanam oleh Dia, oleh Tuhan, yaitu disebut dengan Jing Kanlan Su. Jing itu muda, Kanlan itu zaitun, Su itu pohon. Ya, lalu dia berkata, karena aku tahu masa yang akan datang, walaupun aku dalam kesusahan, dia berkata, Wo Yong Yuan. Wo itu saya, Yong itu punya, Yong Yuan selamanya, Yuan itu seterusnya. Dia berkata, Wo Yong Yuan, Yuan ikau itu bersandar, percaya, berharap. Sentek Tuhan punya. Ceai itu kan kasih, cinta. Ceai itu kasih setia. Coba kita lihat. Buyong yen ikau senta ceai. Aku selamanya akan berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Lah, saudara, jangan pikir ini omongannya wong yang lagi uripe penak loh. Ini orang lagi sengsara-sengsaranya hidup. Kapan sih Pak Mazmur ini dikatakan oleh Daud? Yuk Pak lihat ayat 1 Pak, Mazmur 52. Coba. Mazmur 52 ini ayat 1. Mazmur 52 ayat 1 firman Tuhan. Ya. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Daud. Untuk pemimpin biduan. Jadi dikirim kepada pemimpin biduan supaya diajarkan kepada para penyanyi dan jadi satu nyanyian pengajaran. Apa katanya? Ketika doek. Lah. Ketika doek. Lanjut. Orang Edom itu. Orang Edom itu bukan orang Israel. Edom. Terus. Datang memberitahukan kepada Saul. Ya. Bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelech. Ya. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Ya. Hai pahlawan. Hei pahlawan. Terhadap orang yang dikasihi Elohim. Terhadap orang yang dikasihi Tuhan sepanjang hari. Kenapa engkau menjahati dia? Terus. Lanjut. Ayat ke
2. Engkau merancangkan penghancuran. Engkau merancangkan penghancuran, Doeg. Engkau ini pahlawan. Kenapa engkau rancangkan penghancuran? Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Cangkemmu iki kaya lading sing landhep. Pahlawan tapi cangkemi bejat ya Doeg ini, saudara ya. Pahlawan itu selalu punya jasa. Jadi orang diusulkan sebagai pahlawan itu harus punya jasa. Jasanya apa? Hanya satu di Indonesia ini kumpulan orang jadi pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru. Halo? Zaman saya dari guru tuh rodok tolong saudara. Bayaran gapate ono. Ya. Sertifikasi belum ada waktu itu, Pak. Ya, mulang SD itu dengan pangkat 2A bayarannya 18.500. Setiap ada lulusan saya dipuji murid. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Waduh bangga nih, ampun. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Bangga. Lah kok ngledek ngisore pahlawan tanpa tanda jasa. Oh mangkane mulai wis gak nggo apa-apa, Pak. Saya waktu itu benar-benar merasakan itu. Jadi dosen tuh nggak kayak sekarang. Saya ngalami loh jadi dosen itu hampir 10 tahun. Kok yo pas yang menimpa saya ini dosen asli. Bayarannya sadus, penggaweane sasen, buyar saya. Wow, nih map gede, wes gak cocok mbek bayarane. Pahlawan. Lah, kenapa? 1 Samuel pasal yang ke-21, nanti tidak usah dibaca ya, baca di rumah aja ya, supaya cepat. Tapi saya yakin Anda tidak baca. Pasti orang moco wis, mungkin bengi kok Pak. Aku ya yakin kok wis gak maksa lah wis ya. Pasti Anda pulang mangan turu wis. Engko lek eling takon iku mangayate ya apa? Wah, aku dhewe ya lali kok ya. Sama suaminya ya. Lah kopingmu gak ngrungono. Lah sampean ngrungono. Ngrungono. Lah iya ayate apa? Lali aku pisan. Wis gak apa-apa lah wis iku gak dosa ya. 1 Samuel pasal 21 ayat 1 berkata, Daud itu sedang melarikan diri dari kota Gibea pulang ke negerinya. Lah kenapa dia melarikan diri? Posisinya Daud itu waktu itu jami loh Pak. Yang pertama dia menjadi seorang prajurit kepala. Bahasa Jawa ini diterjemahkan dengan kata senopati. Ya, senopati itu pangeran pemimpin perang dalam bahasa Jawa. Memang dia pemimpin perang. Setiap kali dia diutus raja perang, pasti pulang menang. Yang kedua, dia menantu raja. Walaupun pernah dibohongi oleh Saul, waktu dia maju melawan Filistin, dia dikasih tahu kalau orang bisa mengalahkan Goliat ada 3 hadiah. 1, dapat harta yang banyak. 2, jadi menantu raja. 3, dia akan dibebaskan dari pajak. Lah anaknya Saul yang nomor 1 itu namanya Merab. Daud pulang menang bawa kepalanya Goliat, dikasih. Merab dikawinkan dengan orang lain. Kurang ajar apa enggak saudara? Jadi Daud itu sakjane kepada mertua iki ya. Tapi dia itu orang yang tahu diri. Ya wis lah sopo saya ini ya. Kiri teko Bethlehem, buyutku ya wong asing, orang Moab, dan orang Moab tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai turunan yang ke-10. Masih ingat kan itu? Turunan 10 anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Itu ya. Terus goprak sinte, jebok bosok, gali asem, ya 10. Catatan gue metu bahasa daerah, gue ujian anak-anak. Daud sadar, dia tahu diri. Tidak apa-apa lah. Waktu dia tidak dapatkan Merab, adiknya Merab yang paling kecil, namanya Mikal, jatuh cinta. Lalu pegawai-pegawainya berkata, Raja, anakmu itu jatuh cinta kepada Daud. Oh ya, oke, Daud sini. Kamu mau jadi menantu raja? Daud berkata, siapakah aku ini? Zaman waktu itu calon mantu nyanyinya, siapakah aku ini? Raja, kalau jadi mantumu. Saya pernah loh, ada jemaat ngamuk berkorban nyanyian ini. Ya. Lalu ada kaum muda di Kesamben waktu itu. Ya.
siapakah aku ini? Tuhan, itu wanita yang nyanyi di depan. Belakangnya jawab, Tuhan. Ganti yang belakang nyanyi, jadi biji matamu. Ganti yang depan, matamu. Ono ngamuk, matamu dewe kata metu. Ya, tak tututi metu. Ya, saya tututi. Lah apa Om? Nyanyi kurang ajar. Ngomong matamu kalau mentelengi aku kata. Loh, mateng. Itu dikesamben. Ya. Itu menantu, calon menantu zaman dulu. Sekarang ini ada banyak orang mau jadi menantunya pendeta aja, ya ada nyanyiannya loh Pak. Pengerja-pengerja itu kalau pendetanya ada punya anak laki, anaknya perempuan kabeh, kan dia kepingin jadi mantu nih. Kenapa? Lek gembalane mati kan dia nganteni. Karo ngepel terus nyanyi, ya. Ya Bapak, Bapak, aku ingin anakmu. Terus suwe-suwe dikekno wis karo bapak ya. Daud berkata, siapa aku ini kalau aku boleh menjadi menantu raja? Akhirnya dikasih, kalau kamu bisa bawa kulit katan orang Filistin 100, tak kasih. Oke, kalau cuma itu, dia maju perang dapat 200. Lah sudah posisi nyaman, menantu raja, jadi senopati, uripe kepenak, tapi benar-benar jalan Tuhan itu bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan. Daud pulang dari perang, jalan bersama dengan raja. Ya, 1 Samuel pasal 18. Bareng karo raja. Lah adalah dari kota ke kota yang dia lalui, kota-kota Israel, perempuan-perempuan itu loh, nggawa rebana, nari, nyanyi. Lah salah satu liriknya itu ngomong begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan bergoro-goro iki. Saul bencinya kepada mantunya ini. Waduh, kayak gini caranya nanti menang lagi, saya beribu dia 1 juta. Betul? Jadi kowe ndak seneng, padahal dia ndak punya kesalahan apa-apa. Ya goro-goro wong nyanyi, perempuan-perempuan, mak-mak iku lho sing nyanyi Zal. Ya karo sing latih ya sapa sing kano sing tahu, sing latih sapa dosa dengan apa ya ndak ngerti, biramane piro 4/4 apa kaya tumpiak-tumpiang yang belum tak tung biang gitu ya. Yang isinya hanya berkata Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud jadi keki. Sampai satu kali waktu Saul diganggu roh jahat, Daud main kecapi, disawat lembing. Tuhan itu luar biasa. Pas dia main musik dilempar tombak, luput. Mungkin dia menjiwai main musik itu ya. Lepas dia dingkluk jret. Lepas ngene bongko wis ya. Lah kok iso pas jret gitu ya. 2 kali lagi, kali jas gitu ya. Lama-lama kakak iparnya Daud namanya Yonatan berkata, wis ngene ae Dik, kamu pergi yo berjuang wis metu kok gini. Loh aku ini salah apa? Aku ya ndak tahu kok, coba tak cek ya. Papaku itu bener-bener kayak gini, lu apa ndak gitu ya. Besok kan ada undangan makan bersama, lu ndak usah datang wis. Betul. Dah sewaktu makan kursinya Daud kosong, Saul berkata, kemana Daud? Yonatan bela berkata, dia pulang, izin sama saya. Mau izinkan dia pulang? Iya, kamu pro juga sama dia. Dia harus mati. Loh, lah kan dia tahu alasannya. Yonatan jawab, loh memangnya kenapa dia harus mati? Yang ngomong bukan mulutnya Saul, tombak kepada anaknya. Kakek cangkem kok niki jebret gitu ya. Terus sekarang Papa Saul ngomong, ini foto cuy ya, jeret. Bingung sekali lagi, saudara ya. Daud dikasih tahu Yonatan, sudah kamu pergi. Ceritanya, waktu Daud pergi pulang ke negerinya, lewat satu kota kecil namanya Nob. Ya, Nob itu dalam bahasa kuno Ibrani namanya Nob. Sekarang kota itu masih ada loh. Kira-kira utaranya
Bukit Zaitun 1,5 kilo, kalau ditempuh dari Yerusalem 2,5 kilo lah, menuju arah timur laut. Kota itu sekarang namanya Tel Sualaf. Tel itu bukit, Tel Sualaf. Tapi yang menempati orang-orang Arab sekarang, Pak, warga negara Israel dari suku Arab, mereka menyebut dengan Al-Sawiyah. Tahu Sawiyah, Pak? Pasti tahu lah, wong Jawa Sawiyah. Apa tuh Sawiyah gitu? Anak cecak, jadi cecak cilik loh jenenge Sawiyah. Dia datang ke satu rumah ibadah kecil, ya. Ada seorang imam namanya Ahimelek. Ahimelek ini ayahnya namanya Ahitub. Ayahnya Ahitub namanya Pinehas. Nah, ayahnya Pinehas itu Imam Eli. Eli kan? Jadi Imam Eli punya anak Hofni dan Pinehas. Pinehas punya anak namanya Ahitub. Ahitub punya anak Ahimelek. Ahimelek nanti punya anak satu-satunya yang hidup namanya Abiatar. Sampai dia berkata, Daud, kenapa engkau pergi seorang diri? Ki mantu sing apik. Kenapa? Kok tidak ada orang menemani kamu? Dia berkata, ada tugas khusus yang ditugaskan raja kepadaku. Itu mantu zaman sekarang. Ndak kira iso ngono. Geger mbek mertua ditakoni, "Lho kon kok dhewean?" Lah iya mertuaku lha gak ngene. Aku tadi mantu yo gak nglamar, aku ditawani, syaratnya yo dek sing ngekeki, aku yo manut ae. Lek gak ditawani mosok aku tengin-tengin dadi mantune dek. Kurang ajar lho, saiki moro-moro gak seneng mbek aku, gak karuan gak pokro penyebabe. Ngono ku wong tuwa apa? Kate dipateni aku didosa, gak dipateni golek perkara. Halo? Itu lek mantu sekarang, itu kan Daud. Ya. Lalu dia berkata, Ahimelek, apa kamu punya roti? 5 aja. Waduh. Kalau kamu minta roti kok ya pas aku ndak duwe roti. Waduh, salah wis Daud iki ya, mampir pendeta kiri pisan ya. Nah terus, roti gak duwe aku Daud. Cuma gini loh, hari ini waktunya orang ganti roti pertunjukan atau roti sajian di rumah suci. Itu kalau dilorot ganti roti baru, yang lama itu boleh kita makan asal kamu tahir. Oke, aku tahir. Kasih roti 5. Apakah kamu punya senjata, Ahimelek? Waduh, lek senjata gak duwe lah. Lah aku iki imam, aku ini pendeta, aku ini Lewi. Mosok kate duwe senjata lek kaya apa? Perang aku ya gak wajib, gegeran ya gak oleh. Gelut apa meneh iso dipecat kok kependetaan. Betul ya. Nah terus ya apa iki? Temenan lah kon dimungsuhi wong ya apa ya? Meneng ae tak serahno Tuhan wis. Halo. Tapi Daud, kamu ingat waktu kamu kalahkan Goliat orang Filistin itu di lembah terbentin, kamu kan titip saya pedangnya Goliat. Lah itu saya digantung di belakang, terbungkus dengan kain. Kalau kamu mau, ambil. Lah waktu Daud keluar bawa roti dan bawa pedang, Doeg iku ndelok. Lah Doeg sing lambene kayak pisau cukur tadi itu loh. Basa Jawane sing lambene tumbak cucuan. Jadi cucu iku ono tumbake ya. Dia lari kepada Saul di Gibea. Lapor, mantumu pergi, bawa roti, bawa pedang. Siapa yang kasih? Ahimelek, imam di Nob. Panggil semua ke sini. Wes. Darahnya Saul yang dijentik itu naik ke bun-bun. Kenapa kamu bisa berbuat demikian? Apa engkau juga berpihak kepada anak Isai orang Yehuda itu? Ahimelek berkata, aku tidak tahu apa-apa. Tidak tahu bagaimana. Bukankah dia itu pemberontak terhadap aku? Saestu kalau mboten mangertos. Mboten ngertos. Yang aku tahu cuma satu, bukankah dia pegawaimu yang paling bagus? Dan yang kedua, itu kan menantumu. Apakah aku harus punya pikiran lain? Dan lagi, dia datang kepada saya ini bukan yang pertama kali loh. Sering loh dia datang ke sini. Setiap kali hatinya susah, pasti dia datang ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Sip. Orang susah mau cari siapa yang tidak cari Tuhan? Amin. Mau lapor sopo, lapor konco.
jawab, "Lho kon susah." "Iya, padha, aku ya ngono to." Ya lek riyo ya padha-padha gitu ya. Padha apa nih? Padha susahe. Aduh Ci, Eke ini gini. Aduh sakno lah ini ya. Ya apa sih Eke ini gini. Aduh sungguhan. Ya tahu masih Eke ya kayak iya. Padha lek ngono iya salaman ae mulai wis. Coba kita lihat. Waktu Saul ngamuk, panggil Ahimelek. 86 orang imam ada di depannya. Dan dia berkata kepada tentaranya, "Hei tentara-tentara, ambil senjatamu, angkat pedangmu, pancung semua pendeta-pendeta ini, imam-imam ini." Mereka tidak wani. Lah ini hamba Tuhan. Salah ya apa kasih makan titip senjata di balik no? Ndak. Ayo maju, pancung mereka. Mereka tidak mau. Doek, kalau mereka tidak mau maju, kamu yang bawa berita, kamu yang maju. Doek maju. 86 orang itu satu-satu dipenggal. Yang paling belakang anaknya Ahimelek, namanya Abiatar. Lari dia menuju kepada Daud, berpihak kepadanya. Coba kita lihat. Jalannya Daud itu kan wis lurus. Ya toh? Lah kok iso dibelok no gitu hanya gara-gara lambene wong nyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Iki mang ya opo ceritane. Sudah tanya Daud, iso kegi lho. Loh, iya lek aku sing nyanyi, terus lu kegi. Lah iki wong sing nyanyi. Lah sing nyanyi gak laporan aku. Aku ya karo nyanyiane. Lho kok iso aku mbok salahno karepmu iki opo? Daud gak pernah nyalahno orang. Dia percaya satu ayat yang dia tulis, Mazmur 37 ayat 23. Ayo, walaupun wis 00 lewat aja ya. Nanti gade pengumuman wis ya. Halo, betul ya? 00 iki wisan wate buyar eman kan buyar tengah-tengah ngene ya. Wis, gade pengumuman gak apa-apa wis, ya, betul ya? Oke. Mazmur 37 ayat 23, perhatikan. Mazmur 37 ayat 23 firman ya. Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hebat yang hidupnya berkenan kepadanya. Waktu Daud jalan pada cita-citanya, jalan hidupnya hampir sukses, harus belok menuju jalan yang penuh penderitaan. Tapi dia berkata, aku yakin ini bukan manusia kok yang menetapkannya, tapi Tuhan yang menetapkan langkahku. Tapi doe, kamu ini pahlawan sungguhan. Kenapa? Lek lo mulutmu baik, gua ndak jadi kayak sekarang. Karena bejate lambemu itu aku tadi kena. Aduh, pahlawan itu. Amin. Orang yang menjelek-jelekkan Anda sampai Anda kehilangan pekerjaan, sampai Anda kehilangan damai sejahtera, itu bukan musuh. Itu Tuhan lagi pakai untuk belok no jalanmu. Ojo ngamuk. Sekarang dia jadi penjahat, besok jadi pahlawan. Tidak gara-gara lu, gua ada kayak gini. Kamsia lo ya, CC ya cu Yesu, TR, CC ya kok, CC ya ci, sing lambini bejat-bejat itu. Ampunono, tidak usah dipikiri. Tuhan lagi belokkan jalan lewat orang itu. Lah lihat saya. Kalau saya mau kenceng, Daud mau kenceng, harus belok ke gang penderitaan. Hanya gara mulutnya doek, dia berkata apa lanjutnya Pak? Kalau sudah ditetapkan Tuhan, apabila ia jatuh, kalau ada di jalannya Tuhan, gang penderitaan dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Dia akan tergeletak. Kenapa Pak? Sebab Tuhan menopang Tepuk tangan dulu yang meriah. Kapan orang jatuh ditopang Tuhan? Kalau dia jalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Jalan ditetapkan sendiri, mbok sampai ndlosor. Tuhan berkata, rasa no kon. Tenggok no kon gak kena, metenteng ae yo. Ancane modelmu iki gedang godhok potel. Apa gedang godhok potel? Gerang goblok ngeyel, ya. Rasakno kon ya, betul ya Pak ya. Tapi waktu dia dibelokkan Tuhan, Daud ikut belok, dia nurut walaupun jalannya kecil. Lihat pasal 21 kitab Samuel,
Daud belok, pasal 30, dia di puncak penderitaannya, di kota Siklak, kotanya dibakar, semua keluarganya ditawan. Kalau dia mau noleh, gila gak gara-gara cangkeme dhewek aku gak koyo ngene. Betul ya? Dia ngomong, kalau Tuhan izinkan aku jalan, pasti dia tolong. Pasal 31 dia alami penderitaan. Sorry, pasal 31 Saul mati. Ganti babak baru 2 Samuel, Daud jadi raja. Saya mau cerita. Kalau Saul tidak ngusir Daud, Daud tidak pergi. Kalau ada orang Filistin masuk, Saul tinggal duduk, Pak. Daud sini. Itu loh, ada orang Filistin datang, lu perang. Weh, ya Tuhan serta ya. Weh Pak, budal menang oleh. Saiki Daud terus minggat. Ya apa, dia maju. Yo, sini. Yonatan datang. Ya apa, Pak? Daud tidak ada loh. Papa mau masuk perang, lu mesti melok. Adikmu 3 suruh melok. Ya, oke. Itu pembawa senjata ini papa suruh melok. Bagaimana jadinya? Perang dengan Filistin. Saul mati, Yonatan mati, adik-adiknya mati, pembawa senjatanya pun mati. 31. 10 pasal. Karena apa? Tuhan belokkan. Memang jalannya sengsara. Tapi saya katakan ini bukan jalan sengsara. Saya sebut dengan jalan terabasan menuju keberhasilan. Amin. Halo, amin. Jalan pintas. Kayak kon terus rono ae Daud kesuwen. Ngenteni mati nih marotuamu. Aduh, gak mati-mati. Ya apa carane? Wis jarno kon dimusuhi, lambe bejat iku cek nomor mrono. Siapa namanya tadi? Doeg. Karena Doeg, Daud terusir. Karena Daud tidak ada, Saul maju. Karena maju tanpa Daud, mati. Saul mati, Daud pulang, dadi wis. Tahu Tuhan kalau membelokkan jalan orang. Aduh. Saya yakin satu kali kan saya saksikan. Tuhan belokkan saya jadi pendeta itu. Waduh. Saya ingat peristiwa itu. Wetengku kok loro mah rasanya saya. Delok wong-wong itu ya. Aduh. Penghibur satu-satunya itu kakaknya dia. Bener. Anaknya masih kecil-kecil namanya Jessica, Lea dan sebagainya itu ya. Dia yang menggaya Peter juga. Waktu itu Peter masih bayi. Wis Pak Stefanus, jalannya Tuhan itu. Ada GKMI Batu di jalan Sanggerahan itu, rumah kecil itu ya. Saya lihat tahu orang-orang itu, aduh mulutmu itu loh. Begitu saya sudah diberkati Tuhan lewat jalan lain, saya ingat dia. Waduh, coba kon biyen gak dipakai Tuhan model ngono, aku kayak kon. Wis, bener. Saya sekarang kalau ada berkat, mereka yang tak dulu kan. Bener. Ya Natal, sembako belum tak bagi, deh tak kayak dhisik. Ya, kenapa? Ini pahlawan-pahlawan buat saya. Kon biyen gak ngono, aku tetap kiri kaya kon wis. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau sampaikan Anda hari ini, jangan sakit hati sama orang. Kalau jalanmu mesti berbelok karena perbuatan orang, sudah lepaskan pengampunan, anggap Anda masuk gang terabasan dengan terkejut. Loh, jalan raya lebih dekat, lebih nyaman, luar biasa dengan caranya Tuhan. Yang setuju katakan. Nah terus gimana Pak Zaitunnya? Nanti beberapa bulan lagi ya, siaran di tempat yang sama, gelombang yang sama, lanjutan peristiwa yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Mari silakan.